Nah, pemirsa dan juga Rizky, setelah tadi kita berlebaran mendengarkan pesan lebaran dari Ustadz Solmed, sekarang kita juga akan berlebaran bersama dengan Ustadz Wijayanto dan juga rekan kami ada Danita Riyadini untuk berbagi kebahagiaan di hari yang fitri ini langsung dari kediaman dari Ustadz Wijayanto. Di Yogyakarta Di Yogyakarta. Selamat siang Danita, selamat lebaran. Silahkan suasana lebaran di kediaman rumah Ustadz Wijayanto seperti apa sih? Kan Rizky, selamat lebaran dan selamat siang. Betul, saya sudah bersama dengan keluarga besar dari Ustadz Wijayanto dan mereka juga sedang berhalal bihalal secara intern begitu. Keluarga mereka sudah berkumpul di kediaman untuk saling memaafkan di hari raya ini. Nah, kalau kita bisa melihat sebelum nanti saya berbicara dengan Ustadz Wijayanto, ini dia sajian-sajian yang biasa ada di kediaman Ustadz Wijayanto dan juga keluarga besar dari Ustadz Wijayanto. Kira-kira maknanya apa nih? Karena memang Ustadz Wijayanto ini punya cerita tersendiri di setiap hidangan yang disajikan dalam Hari Raya Idul Fitri ini. Ada putra-putri dari Ustadz Wijayanto, ada kakak dari Ustadz Wijayanto dan juga keluarga Ustadz ya. Ustadz Wijayanto, Assalamualaikum, selamat lebaran dan juga ibu keluarga besar. Nah, Ustadz Wijayanto, ini hari lebaran yang kedua di masa pandemi ini, bagaimana untuk menghadapi hari raya di masa pandemi ini, Ustadz? Ya, pertama kita berasa banget kan, karena biasanya kita bisa dengan leluasa, keluarga kami besar sebenarnya, tapi ini yang luar kota nggak bisa ke sini karena protokol kesehatan. Ini yang di dalam kota saja, dan ini tradisi kami. Kami selalu kumpul seharusnya di rumah mertua. Tapi kebetulan saya sudah nggak punya bapak ibu, saya sudah yatim piatu. Jadi kalau pemirsa mau nyumbang saya masih khas karena saya yatim piatu. Tapi ini mertua kebetulan dirawat di rumah saya. Jadi semua kakak-kakak saya, ini kebetulan kakak saya Dr. Halida dan Dr. Sarah Himawati. Ada kakak saya Mas Safril Nusirwan ini. Dan kebetulan karena kakak saya dokter, ini anak-anak saya, ini anak saya yang terakhir nih. Muhammad Najail Ghifari. Ini kesempatan karena di pesantren mumpung di rumah makan terus ini ya. Ini istri saya, alhamdulillah ya. Dan di rumah saya ada 3 istri. 3 istri, Ustadz? Ya, istri saya, istrinya kakak saya, sama istrinya kakak saya. Ya, baik. Ustadz, ini samping saya kok belum dikenalin? Ya, ini anak saya yang pertama, itu Dikrina Iva Juanida, Muhammad Novel Naisaburi. Nah, itu yang pakai seragam ini keluarga saya, keluarga inti, Degas Family. Dan ini khas kita ini betul-betul setiap mau karena kesempatan saya ya di Idul Fitri. Kalau Idul Adha saya 20 tahun nggak pernah kumpul saya pribadi karena saya pasti di Arafah. Saya di haji, makanya kalau Idul Fitri itu pasti keluarga besar kumpul di rumah mertua, tapi karena mertua di rumah saya sekarang semuanya kumpul di sini. Dan ini hidangan wajib. Hidangan wajib nih, Ustadz, ini kabarnya juga ada makna-maknanya nih, bisa cerita nih hidangannya dan juga maknanya apa sih, Ustadz? Yang umum itu ada yang ada ketupat, ada lontong, ada opor ini, oke ini yang umum. Tapi yang lebih khusus lagi pertama ini lego moro. Lego moro apa itu, Ustadz? Lego itu artinya lega, moro itu datang. Jadi kita akan merasa sudah lepas beban kita merasa hati kita menjadi lapang, menjadi menjadi ikhlas, menjadi semuanya serba. Jadi beban-beban sudah hilang semua kalau kita sudah berdatang. Artinya bersilaturahmi, utamanya kepada orang tua, karena ridho Allah pada ridhonya orang tua. Ridhonya Allah pada ridho orang tua, maka ini legomoro. Nah, ini legomoro, ini khas, ini makanan yang dibuat, ini hanya ada di Jogja. Ya. Isinya ketan. Ketan pun harus putih, karena dalamnya untuk membersihkan hati. Ya, itu semuanya. Dan ini pertama harus ada kupat. Kupat dari tradisi Jawa namanya ngaku lepat. Kupat harus diisi dengan beras putih. Artinya harus memutihkan hati kita. Karena Idul Fitri untuk kepada kesucian. Nah, ini tidak boleh dikasih ketan hitam. Jadi nanti bukan jadi kupat ya. Kupat harus dimakan dengan santan. Karena kupat duduhe santen manawi lepat nyuwun pangapunten. Orang kalau punya salah harus minta maaf. Maka dimakannya dengan santan. Santan diwujudkan dengan opor. Opor harus pakai santan, nggak jadi opor, jadi sop kalau nggak pakai itu. Jadi
Dan mohon maaf, opor ini harus ada, jadi ada Sambal ati kayaknya. sambal ati dan ada krecek kulit. Ya, ini dipadukan harus ada krecek kulit. Karena mohon maaf, lahir dan batin. Lahir itu krecek, ya, batin itu adalah hati. Mohon maaf lahir dan batin, karena jangan sampai kita ini tahsabuhum jami'a wa qulubuhum satta. Kelihatannya kumpul begini, bertemu muka, bertemu tapi tidak ketemu hati. Nah, kalau di Jawa jangan sampai belangkon. Belangkon itu sini halus, tapi belakangnya jendol. Nah, jadi tidak ketemu hati. Maka sebetulnya di saat pandemi ini tidak ada halangan kita untuk ketemu hati. Karena walaupun tidak bertemu muka, tapi bisa bertemu hati. Kita boleh physical distancing, tapi jangan sampai hard distancing. Apalagi spiritual distancing. Artinya kita boleh berjaga jarak dari fisik, tetapi hati harus terpadu. Apalagi kalau di luar kota, minimal lah dana-dananya jangan distancing. Artinya transfer dana untuk orang tua. Sekarang sudah anaknya nggak pulang, dananya nggak ditransfer, sudah nggak ketemu fisik, nggak ketemu finansial. THR gitu ya Ustadz? THR, tahadu, tahabu, tahtadu. Saling memberi hadiah itu timbul cinta, cinta yang menumbuhkan iman. Iman itu tumbuh kalau kita ada silaturahmi. Maka hari ini alhamdulillah kakak-kakak saya semuanya hadir bersama ini, dan sebetulnya kalau nggak pandemi dari luar kota pun pasti akan datang. Tapi sudah minimal virtual, dan ini sekaligus terima kasih kepada TV One. Kami keluarga secara virtual kepada keluarga-keluarga jauh yang di Jakarta, yang di Bogor, bahkan yang ada yang di Jawa Tengah saja nggak bisa kesini, yang di daerah mana kakek kita Temanggung dan sekitarnya. Itu biasanya juga karena Lebaran ini kan suasana yang memang langka ya, susah. Maka tapi alhamdulillah ini lewat TV One kita bisa divirtualkan, bisa kelon itu kelas online itu ya, bisa sambung minimal bagi keluarga kita, keluarga Bani Moksin, Bani Jauhari Moksin, dan keluarga saya Bapak Jumadi itu Bani Syafi'i, banyak bani-bani kita yang biasanya memang kumpul. Apalagi ada terah besar di Jogja, terah Partobowo namanya. Tapi sekarang semuanya ditiadakan karena pandemi ini untuk menjaga kesehatan. Janganlah doror wala diror. Jangan sampai kita kena musibah dan menyebabkan musibah bagi orang lain. Jadi alhamdulillah ini minimal sambung hati, dan lewat TV One telah menyambungkan kita semuanya kepada saudara-saudara kita, terutama keluarga besar saya. Dan Ustadz, kan sudah disebutkan kalau mau lebaran di masa pandemi virtual aja begitu. Nah, kalau teman-teman yang keburu kangen karena perantauan itu gimana Ustadz solusinya atau pesannya gitu? Iya, pertama memang wa idza amartukum bisain fa'tu minhu mastata'tum. Kalau ada satu perintah agama, kita ingin melaksanakan agama ya dilakukan semaksimalnya. Semaksimalnya itu apa? Satu, kalau nggak bisa secara fisik minimal virtual. Kalau nggak bisa sekarang, nanti secara bertahap. Kan mudik itu bukan dilarang. Boleh, cuman jangan sampai berkerumunan. Asal SIKM-nya ada, kita sudah rapidnya juga dipenuhi, nggak masalah. Artinya kan nanti bisa dengan bertahap. Nggak bisa sekarang kapan, kalau memang jangan sampai kelihatannya tuh nulung tapi mentung. Artinya apa? Kelihatannya kita mau silaturahmi tapi membawa penyakit. Nah, maka serindu apapun sekarang obati yang semaksimalnya. Jangan lupa sekarang ada video call, kita bisa Zoom meeting, bisa pakai sekarang fasilitasnya, dan murah meriah. Murah meriah. Dibanding ongkos perjalanan lebih murah untuk ongkos kuota, ongkos pulsa. Jadi tetap kita sambung, minimal doa-doa kita dulu. Pada kerabat kita didoakan, dan juga bagaimana juga ya sambung hati. Setelah sambung hati, nanti juga bagaimana mendoakan tadi, tapi juga minimal tadi, untuk tanda kasih tadi. Jangan sudah orangnya nggak pulang, tapi THR-nya nggak, angpau-angpaunya dikirimkan. Insya Allah saudara-saudara kita yang di daerah itu senang kok dikirimi. Saya pun kalau dikirimi ikhlas loh, betul dikirimi THR itu semuanya. Ustadz Wijayanto dapat THR dari siapa memangnya nih? Alhamdulillah, karena ini harinya sudah hari apa ini? Hari Kamis, jadi THR-nya sudah kemarin, tunjangan hari Rabu. THR. Alhamdulillah kita dapat, dan nanti akan berbagi angpo. Mbak, ini apa? Angpo. Ya, ini Mbak. Ini contoh. Ini tradisi kami. Tradisi kami berbagi angpo
Ini nanti akan dibagi-bagikan dan kita sudah siap. Ini bawa enggak Mbak? Ya. Ini Dokter Zara Imamawati. Ini. Ini nanti akan bagi kepada seluruh. Alhamdulillah. Tradisi bagi Ambo keluarga. Ini bukan settingan loh, mohon maaf. Ini bukan settingan. Jadi kita, alhamdulillah. Dan mohon maaf, ini spesial 75 ribuan. 75 ribuan, ya 75 ribuan. Ya, spesial. Ya. Jadi pemirsa, semuanya pemirsa, ini spesial. Hari ini semua kita bagi. Ini bukan settingan, memang tradisi kami. Jadi tiap tahun mesti dapat, dan anak saya itu ngitungnya udah kadang-kadang yang tahun kemarin belum dihitung. Dapat sekian juta dari bude ini, dari tante sini, dari semuanya dikumpulkan ini. Jadi luar biasa. Walaupun kadang-kadang keduluan mamahnya, diambil mamahnya. Ya, tapi alhamdulillah. Jadi kita selalu menjaga silaturahim ini, karena namanya silaturahim itu menyambung rahim. Nyambung rahim, rahim artinya kasih sayang, rahim artinya persaudaraan, rahim artinya peranakan, tempat tumbuhnya bayi. Maka yang punya rahim hanya perempuan, yang bisa hamil perempuan. Laki-laki walaupun segendut kakak saya, itu tidak bisa hamil, karena laki-laki nggak punya rahim. Maaf, itu semuanya. Jadi kasih sayang harus kita, karena kita sebetulnya tidak hanya keluarga sini, kita kan sama, dulu satu keturunan. Kalau bapak ibu kita beda, nanti kalau diturut sama loh. Simbahnya sama. Simbah beda, Mbah Buyut. Mbah Buyut beda, Mbah Cangga, Mbah Waring, Udeg-udeg, Tebok Gosok, Gantung Siwur, Jalan Mati, Jambi Wangi. Kalau beda, nenek moyang kita sama. Sama-sama seorang pelaut. Nenek moyangku orang pelaut. Ya, kalau beda, ketemu Adam dan Hawa. Nah, Ustadz, nanti kita bincang lagi. Kayaknya tadi ada udeg-udeg siwur apa itu, Ustadz? Boleh ya, Ustadz ya? Karena ini belum kita breakdown. Kalau perlu 8 episode. Nanti besok TV One boleh datang ke rumah lagi untuk menerangkan. Ini karena saya terangkan kupat aja nggak selesai dalam satu episode. Baik. Ya. Ustadz, nanti kita kembali lagi berbincang tentu saja. Masih di Indonesia Berlebaran. Tetap bersama kami pemirsa. Terima kasih masih bersama kami di Indonesia Berlebaran. Nah, masih bersama keluarga dari Ustadz Wijayanto pemirsa. Tadi kita sudah berbincang mengenai makna dari silaturahmi, makna dari sajian-sajian berlebaran begitu ya Ustadz. Nah, Ustadz ya. Makan apa Ustadz? Ini kerupuk, mohon maaf. Alhamdulillah ini baru main. Kerupuk katanya juga punya makna nih, apa nih? Selain tadi sudah kupat ngaku lepat, minta maaf karena wa'afina aninas, supaya saling memaafkan dengan kupat. Isinya harus putih karena untuk membersihkan hati kita, karena ridho Allah pada ridho hambanya. Ada tadi irisan hati dan krecek kulit, mohon maaf lahir dan batin. Dan juga harus ada opor karena ada santan, kupat duti santan, menai lepat mun pangap. Sebentar, ada kakak saya datang. Oh, ada tamu lagi pemirsa. Waalaikumsalam, Masya Allah. Ini keluarga Jogja yang di dalam kota semuanya ngumpul. Ini kakak saya Mas Hakam Manfalutwi dengan Mbak Dina. Baik, kerupuk ini sebetulnya esensi kita berkumpul ini kerupuk. Kerupuk itu kerukunan yang dipupuk. Karena kenyataannya yadullah ma'al jamaah. Allah itu akan membersamai kita, akan dapatkan keberkahan kita kalau kita bisa mempertahankan jamaah. Maka filosofi kerupuk adalah kerukunan yang dipupuk. Sebetulnya ini nggak masuk dalam paket, ini karangan saya sendiri sebenarnya. Tapi memang ini kalau mau saya tarik salak itu adalah buah asli Sleman, ya, karena saya ya salah itu mungkin dari kata salaka artinya jalan. Man salaka torikon ya altamisu ilman sahalalo terikan jannah. Siapa yang menurus jalan-jalan silaturahmi, maka malaikat akan melindungi dia dari mulai berangkat sampai pulangnya. Luar biasa orang yang silaturahmi. Maka saya kasih salak ini. Ini sebetulnya bukan beli, cuman ada orang antar saja sih ini. Dan ini kami kebetulan potluck. Biasanya terus terang ini yang bawa Mbak Mbak Alida, Dokter Alida ini bawa ini. Kemudian ada mohon maaf kembang waru itu walaupun beda-beda tapi disatukan dalam satu bulatan. Ini saya bingung ngarangnya itu sebenarnya. Ya, itu memang ini favorit. Mohon maaf. Ini makanan favorit dari keluarga dan
ini bisa saja anak saya sekali ngambil 5 biji, apalagi yang baru datang tadi. Ya, kakak saya itu, ya itu, ini walaupun banyak tapi disatukan dalam satu. Ini namanya kembang waru, bunga waru itu menyerupai bunga waru. Nah, ini makanan yang selalu ada, dan ini potluck itu semua bawa. Ini dari kakak saya, dari saya bawa tapi wadahnya aja. Dan tempatnya Ustaz? Terus terang kakak saya yang baru datang itu yang nggak biasa bawa. Yang lain selalu bawa. Dia cuma bawa bungkus untuk take away. Bawa bungkus kosong. Yang penting datang silaturahmi begitu ya Ustaz? Dan ini momen yang luar biasa. Kebersamaan yang luar biasa kita rindukan. Tentu dengan semaksimalnya. Sekali lagi saudara-saudara kami yang di jauh, karena memang saat pandemi kita hanya pakai video call, dan terima kasih betul ini TV One ini sarana untuk mensilaturahim kita dengan yang lain. Saudara-saudara kita mudah-mudahan lihat tayangan ini, terah Jawa Hari Muksin, terah Bani Muksin, terah banyaklah. Memang kita kan tergabung karena istri kami itu dari Simpul di Jogja, dari Karangkajen, Kota Gede, dan Kauman. Di Jogja itu kalau ada orang Kota Gede pasti punya saudara di Kauman, pasti punya saudara di Karangkajen. Karena itu Simpul dulu tidak boleh ke paten obor, jadi harta itu nggak boleh keluar, maka banyak dijodohkan. Maka kerabat kami itu banyak sekali, sehingga mohon maaf terah itu kadang-kadang susah karena ada yang tante dapat Pak D-nya. Jadi saya manggil istrinya beda dengan manggil karena nasabnya, jadi ini karena perjodohan. Kecuali istri saya. Istri saya bukan dari kerabat sana dulu, makanya istri saya termasuk yang dikasihani. Ngapa ya? Padahal mau dijodohkan dengan orang yang lebih kaya dari saya waktu itu. Tapi istri saya lebih pintar, orang pintar, jadi milihnya saya. Ya. Ustadz, berbicara mengenai terah atau banyak keturunan-keturunannya begitu. Ya. Nah, terutama di masa pandemi, kalau misalnya ini kan protokol kesehatan harus betul-betul dijaga, ditaati betul. Nah, gimana Ustadz? Saking banyaknya keluarga Ustadz Wijayanto tadi, gimana kalau dari Ustadz Wijayanto caranya biar tetap protokol kesehatan tuh? Sekali lagi kebetulan saya keluarga dokter, jadi ada dokter Halida, dokter Saraimawati ini beliau punya rumah sakit, dia di rumah sakit, jadi betul-betul kita yakin karena bahayanya orang yang jangan sampai mengambil manfaat tetapi dia menyebabkan musibah. Jadi menghilangkan musibah, menghilangkan satu madorot itu harus didahulukan daripada mengambil manfaat. Ini dokter Halida itu paham banget karena beliau betapa kali teman-teman dokter juga ada yang meninggal karena COVID semuanya. Jadi jangan sampai kita egois satu. Egois itu dalam pengertian begini, kita merasa sehat-sehat saja tapi padahal kita ODP. ODP itu orang tidak punya penghasilan atau orang yang memang dalam keadaan terjahit tapi nggak ada gejala kan. Nah, kalau itu menyebabkan sakit bagi orang lain, maka teman-teman maklumi, fahami bahwa pemerintah bikin kebijakan untuk membatasi mudik bukan apa-apa. Tasarruful imam ala ro'iyati manutun bil maslahah. Kebijakan yang diambil oleh pemerintah itu untuk kebaikan orang banyak. Karena bagaimana kita bisa membandingkan bagaimana di India. Peristiwa Sungai Gangga hari ini hampir setiap hari ratusan orang harus dikremasi, harus bakar semuanya. Mosok kita harus panen jenazah seperti itu. Kita sudah harus belajar dari India. Maka tolong dimaklumi karena jangan-jangan kita cari pahala malah dapatnya dosa. Kita mau silaturahmi, kita nerjang penyekatan padahal ternyata positif. Saya saksi mata betapa saya lihat di antara orang-orang yang kena penyekatan ternyata memang positif. Kalau dia satu orang Jambawa padahal dia bertemu dengan ratusan orang di sini kan menjadi klaster baru. Dan tidak hanya itu, tanpa itu saja itu kita masih mengalami uncertainty, ketidakpastian. Hari ini kita tidak pasti, makanya biarkanlah nanti menjadi lebih baik karena kita tidak yakin. Mohon maaf apakah semester depan itu anak-anak kita sudah bisa tatap muka dalam sekolah. Belum lagi masalah pekerjaan. Hari ini semua harus WFH, work from home. Work from home itu punya masalah banyak loh. Sekali kita terjangkit, itu mohon maaf, itu bagi ibu bukan sekedar menyelesaikan pekerjaan rumah tangga, tapi harus jadi guru bagi anak-anaknya.
Bahkan seorang ibu yang susah bahkan bukan menghadapi anaknya, menghadapi anak mertua itu jauh lebih susah. Iya, anak yang kumisen itu ya lebih susah. Iya. Jadi kalau suami banyak di rumah, bapak di rumah itu, ibu juga ikut terrepotkan kan. Dan belum lagi masalah pulsa, masalah kuota, di mana anak-anak belajar pasti tidak bisa maksimal. Jadi tolong jangan kita egois, hanya sekedar pengen kesenangan kita untuk kumpul, tetapi kumpul itu membawa madorot. Jadi tolong dipahami dengan protokol kesehatan bukan apa-apa. Protokol kesehatan itu untuk kebaikan kita bersama. Dan bahwa ada kebijakan mudik, itu kan diatur, bukan nggak boleh mudik. Boleh, tapi nanti dengan cara tertentu, pastikan dia aman lahir dan aman batin, aman secara kesehatan. Karena salul afiyah ba'dal yakin. Orang yang beragama itu harus mengusahakan sehat. Ya, nanti jangan sampai, karena kenyataannya kalau kita nggak sehat, nggak bisa menyempurnakan agama kita. Maka kita jaga kesehatan kita. Itu. Ustadz, intinya kita tidak boleh egois, hanya mementingkan keinginan kita untuk bertemu secara langsung begitu, tapi harus memikirkan efeknya begitu, Ustadz. Nah, pesan lain mungkin Ustadz, selain juga kita juga harus saling menghargai karena tingkat kesehatan orang berbeda-beda begitu, Ustadz. Ya, yang kedua tentu yang paling penting adalah ini bukan berarti kita memutuskan silaturahmi, karena Rasulullah bersabda, layat khulul jannah mangqati'ur rahim, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan hubungan silaturahmi. Silaturahmi kita tidak bisa fisik, sekali lagi bisa virtual. Kita bisa komunikasi secara batin, saling mendoakan, itu bagian dari silaturahmi. Justru itu Allah tidak suka kalau kamu kumpul-kumpul tapi hatinya nggak sambung. Persaudaraan ini disebut taksabuhum jami'a wa qulubuhum sata. Jangan sampai kalian semuanya kumpul tapi hatinya nggak sambung. Kayak tukang judi itu mohon maaf kelihatannya kumpul tapi satu ingin bunuh yang lain. Wah as, wah jack, wah queen gitu, mohon maaf itu oleh anak milenial itu ya anak saya lah. Kalau kakak saya itu bukan milenial, itu kolonial. Ya mohon maaf. Makanya ditutup masker itu satu ya untuk melindungi itu, kedua supaya tampil di TV itu kelihatan nggak terlalu kolonial banget lah itu. Ya. Nah, itu penyakitnya SMS. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Nah, jadi mudah-mudahan justru dengan begini ini kita sambung hati, kita sambung silaturahmi, saling doa, dan insya Allah ini tetap silaturahmi kita jalankan, jalan surgawi kita buka dari saling mendoakan, saling itu. Yang penting tetap komunikasi, tetap saling mendoakan. Ya. Ustadz Wijayanto, terima kasih atas waktunya. Dan juga Ibu keluarga besar dari Ustadz Wijayanto, terima kasih atas waktunya. Selamat melanjutkan halal bihalal. Dan saya juga nanti akan mencicipi sajian dari istri Ustadz Wijayanto nih. Katanya ini kita makan ketupat Ustadz Wijayanto, kita lebih lego untuk memberikan maaf atau saling memaafkan. Karena tadi kan udah disampaikan tuh makna-makna dari sajian yang diberikan dalam hari raya ini. Kan Ana dan juga Rizky? Baik, terima kasih Danita Riyandini atas perbincangannya dengan Ustadz Wijayanto. Seru sekali Ken ya, apalagi istilah-istilah dan juga makna-makna dari setiap makanan. Kita jadi tahu makna dari setiap hidangan, mulai dari ketupat, salak, sampai kerupuk aja tadi dimaknai mendalam. Ada sebuah maknanya mendalam dari Ustadz Wijayanto. Betul sekali. Nah,